Persaingan ketat round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menarik beberapa pundit tak hanya di Indonesia dan Asia Tenggara di Jazirah Arab. Nama Indonesia menjadi topik panas dalam persaingan. Berikut adalah sebuah analisis dari salah satu media olahraga terkemuka di Maroko menyoroti persaingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. الحمد لله. ليش؟ لانه بصراحه انت لما تطلع على الاسماء في الدور جد اسماء صعبه. يعني اندونيسيا اليوم فريق مزعج وبيكركب وممكن ياخذ شفنا شو سوى ازعج السعوديه يعني صح. لولا وجود اندونيسيا بمجموعه السعوديه في الدور الاول لربما كانت صعبه غير هيك. المنتخب العراقي لا يستهان فيه ابدا يعني كمان على الرغم من يعني تراجع المستوى في الاونه الاخيره. صحيح. طلع قطر مثلا فحامل اللقب بطوله اسيا قطر. الامارات بصراحه منتخب متطور بشكل كبير اكو فوارق بفترة المباراة الأولى والمباراة الأخيرة. يعني المنتخب السعودي من لعب المباراة الأولى أمام إندونيسيا احنا نعتبرها شبه نهائي، احنا راح أيضا نلعب أمام إندونيسيا. لنفرض هاي شبه نهائي فزنا بيه راح نصعد وين المباراة النهائية. نعم. Menurut analisis media tersebut, di grup A, tim yang memiliki peluang paling besar untuk lolos langsung berdasarkan kualitas skuad adalah Uni Emirat Arab, disusul oleh Oman di posisi kedua. Qatar justru dipandang sebagai tim paling lemah secara kualitas di grup ini. Sebaliknya, di grup B, negara yang dinilai paling berpeluang lolos langsung adalah Indonesia di urutan pertama, diikuti oleh Irak di posisi kedua, dan Arab Saudi di peringkat ketiga. Dengan demikian, prediksi utama dari analis Maroko ini menempatkan Uni Emirat Arab dan Indonesia sebagai tim yang paling berpotensi lolos otomatis ke Piala Dunia. Namun, analis tersebut juga memberikan peringatan bahwa sepak bola tidak hanya dinilai dari performa di lapangan. Ia menyebutkan bahwa skenario berdasarkan kualitas tim bisa saja meleset karena adanya faktor non-teknis. Qatar dan Arab Saudi diyakini mendapatkan keistimewaan tertentu dari AFC. Satu hal yang dinilai sangat mencurigakan adalah peran wasit yang akan memimpin pertandingan yang jika merupakan utusan langsung dari AFC dan didanai secara khusus berpotensi mengarah pada manipulasi pertandingan. Hal ini membuat putaran keempat berada dalam zona abu-abu yang penuh ketidakpastian. Sentimen ini ternyata juga dirasakan oleh publik di Timur Tengah. Ada keyakinan yang semakin menguat bahwa AFC sedang membangun skenario terselubung untuk memprioritaskan kelolosan Qatar dan Arab Saudi. Di kalangan mereka bahkan muncul istilah bahwa Indonesia kini terperangkap dalam turnamen teluk karena menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang dikelilingi negara-negara Timur Tengah. Ironisnya, di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menjadi negara yang paling ditakuti karena kualitas permainannya yang sulit diprediksi. Laporan dari media lokal di kawasan tersebut bahkan menyebutkan bahwa para petinggi sepak bola Qatar sengaja menghindari kemungkinan satu grup dengan Indonesia dan akhirnya memilih grup yang dinilai lebih ringan bersama Uni Emirat Arab dan Oman. Keanehan lain yang dicium publik adalah penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah grup B, sebuah grup yang diisi oleh 3 kekuatan besar termasuk Indonesia dan Irak. Penempatan ini dinilai sangat tidak menguntungkan bagi tim kuat seperti Indonesia. Jika diurutkan secara objektif berdasarkan kekuatan dan potensi dari 6 negara yang lolos ke putaran keempat, analisis dari banyak pihak di Timur Tengah menempatkan tim dalam urutan sebagai berikut. 1. Indonesia dianggap sebagai negara dengan kedalaman skuad paling kuat di setiap lini dan memiliki gaya permainan yang sulit diprediksi oleh lawan. 2. Irak dikenal sebagai tim yang penuh pengalaman dan memiliki kekuatan fisik yang besar. 3. Arab Saudi memiliki pengalaman panjang di level sepak bola regional maupun internasional. Timnas Indonesia dipastikan akan berhadapan dengan rival lama di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berdasarkan hasil undian, Indonesia akan bersua dengan Arab Saudi dan Irak. Kedua negara ini tentu sudah tidak asing lagi karena telah menjadi lawan Indonesia pada putaran-putaran sebelumnya. Meski familiar, jeda waktu yang panjang antara ronde sebelumnya hingga ronde keempat memungkinkan banyak perubahan terjadi pada setiap tim. Lantas, seperti apa kans Indonesia untuk lolos dari putaran ini? Mari kita bahas bersama skenario kelolosan Timnas Indonesia.
Perjalanan timnas Indonesia hingga ke titik ini merupakan sebuah catatan sejarah baru. Meski sempat diragukan dan menjadi tim yang tidak diunggulkan di grup C pada ronde ketiga, skuad Garuda justru mampu membalikan ekspektasi. Langkah bersejarah ini ditandai oleh performa mengejutkan seperti menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga pembuka, menahan imbang Australia dan Bahrain, hingga meraih kemenangan krusial atas Tiongkok. Meskipun sempat menelan kekalahan besar dari Jepang dan Australia, kemenangan-kemenangan tipis pada akhirnya menjadi kunci. Puncaknya, gol penalti di laga melawan Tiongkok memastikan Indonesia finish di posisi yang cukup untuk melaju ke ronde keempat. Kini, dengan pengalaman berharga dari ronde ketiga, timnas Indonesia siap melanjutkan mimpi menuju pentas tertinggi sepak bola dunia. Berdasarkan undian babak keempat yang digelar di AFC House, Kuala Lumpur, timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat bersama Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi adalah lawan yang sempat dihadapi di ronde ketiga, di mana Garuda secara sensasional mampu mencatat kemenangan. Pertemuan ulang ini akan menjadi ujian konsistensi sekaligus pembuktian bahwa kemenangan sebelumnya bukanlah sebuah kebetulan. Sementara itu, Irak juga menjadi lawan yang sangat sering dihadapi, baik di level senior maupun kelompok umur. Dalam pertemuan terakhir di kualifikasi ronde kedua dan Piala Asia 2024, Indonesia harus mengakui keunggulan mereka. Format ronde keempat akan menggunakan sistem round robin, satu putaran, di mana seluruh pertandingan akan digelar terpusat di Arab Saudi. Dengan status sebagai tuan rumah, Arab Saudi jelas akan menjadi lawan yang sangat ingin membalas kekalahan mereka sebelumnya. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober, disusul pertandingan melawan Irak pada 11 Oktober. Skuad Garuda kini bersiap menghadapi dua raksasa regional dalam pertarungan hidup mati untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Ronde keempat bukanlah tempat untuk coba-coba, sebab setiap pertandingan adalah laga final. Hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Satu kekalahan saja bisa menjadi batu sandungan besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, mengamankan minimal satu kemenangan, baik melawan Arab Saudi maupun Irak, menjadi syarat mutlak untuk membuka peluang lolos. Skenario paling ideal tentu saja adalah meraih 2 kemenangan. Dengan hasil ini, Indonesia akan mengoleksi 6 poin dan menjadi juara grup tanpa perdebatan. Namun, jika hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, total 4 poin, Indonesia masih bisa lolos asalkan pertandingan antara Arab Saudi dan Irak berakhir imbang. Jika laga tersebut tidak berakhir imbang, maka tim yang dikalahkan Indonesia wajib memenangkan pertandingan melawan tim lainnya agar perolehan poinnya tidak melampaui Indonesia. Skenario menjadi lebih rumit jika Indonesia, Arab Saudi, dan Irak saling mengalahkan, sehingga semua tim sama-sama mengoleksi 3 poin. Dalam kondisi ini, penentu utama kelolosan adalah selisih gol. Hal yang sama berlaku jika Indonesia meraih 2 hasil imbang. Nasib Garuda akan sangat bergantung pada hasil pertandingan lain dan keunggulan selisih gol. Oleh karena itu, setiap kemenangan, terutama dengan skor besar, akan menjadi sangat berharga. Babak kualifikasi ini juga menjadi ujian terbesar bagi pelatih kepala, Patrick Kluivert. Di satu sisi, ia berhasil mengantarkan Indonesia meraih kemenangan-kemenangan penting yang membawa Garuda lolos ke ronde keempat. Namun di sisi lain, catatan kekalahan telak dari Australia dan Jepang menimbulkan keraguan. Menghadapi Arab Saudi dan Irak, tidak ada lagi ruang untuk eksperimen atau kesalahan. Setiap keputusan taktis akan menjadi penentu antara keberhasilan dan kegagalan. Seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia akan tertuju padanya, terutama jika Indonesia mampu menumbangkan Irak, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Di tengah tekanan besar, ini adalah peluang emas bagi sang pelatih untuk membuktikan bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.